wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma rabbi sidna ilma wa rizqna fahma imma ba'du faqul. Hadratal muhtaramin wal mukarramin para alim para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus kepada pimpinan Majlis Taklim Samsi Sumus, bila Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta para orang tua kami, senior kami, Bapak Muntasir, Bapak Sobirin, Bapak Rustam, Bapak Abdurrahman, Bapak Mito, Bapak Toto, semua yang saya hormati dan saya muliakan. Rekan-rekan semuanya seide, senasib, seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, rahimakumullah. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk, bisa hadir kembali di dalam forum yang mulia ini, yakni majlis zikir, majlis ta'lim, majlis silaturahim. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, salawat serta salam semoga tersanjungkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita dalam majelis ini menjadi amal soleh yang kelak di akhirat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin di antara kita ada yang bertanya-tanya, atau bisa jadi di antara kita pernah ada yang ditanya, apa sih tanda-tandanya amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini di dalam muqaddimah saya akan menyampaikan sedikit mengenai tanda bahwa amal seseorang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Saya menukil perkataan Sayyid Ahmad bin Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau berkata, man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Yang artinya barang siapa yang menemukan, merasakan buahnya amal di dunia, maka itu tanda apa? Tanda akan diterima amalnya kelak di akhirat. Lantas yang menjadi pertanyaan, buahnya amal itu apa? Kan tadi penjelasannya, tandanya amal kita diterima di akhirat adalah di dunia ini kita bisa merasakan, bisa menemukan buahnya amal. Yang menjadi pertanyaan, buahnya amal itu apa? Saya harus membaca syarahnya, tidak cukup hanya membaca ini. Maka di syarahnya dijelaskan yang dimaksud dengan buahnya amal itu ialah merasa manis ketika melaksanakan suatu amalan dan merasakan nikmat ketika mengerjakan suatu amalan. Ayo kita lihat, kita rasakan, kita ingat-ingat, pernah enggak kita ketika mengamalkan suatu amalan ada rasa nikmat, ada rasa manis? Kalau ada pertanyaan, rasa manis kayak apa manis? Ya gini aja, ketika kita mengamalkan itu enggak ada rasa pahit, enggak ada rasa kecut. Yang dimaksudkan pahit kecut, bawaannya baunya malas. Duh.
baru kemarin kayaknya Jumat lagi. Nah ini berarti nggak manis nih, berarti ada kecut-kecutnya, ada asam-asamnya nih. Kalau udah aduh jangan, berarti masih ada kecut-kecutnya, masih ada asam-asamnya, masih ada pahit-pahitnya. Belum manis. Manis itu ketika mengamalkan itu ada rasa itu, seneng bawaannya mas. Ini rasanya seneng aja bawanya. Mau ngaji, mau ngamalin apa aja rasanya bawaannya nggak ada rasa keberatan. Di sini dijelaskan rasa manis, rasa nikmat dalam suatu amalan atau mengerjakan suatu amalan itu bisa diperoleh setelah melaksanakan banyak amalan-amalan yang dilaksanakan secara kontinu, secara terus-menerus, dan sudah melewati masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang berat, masa-masa yang tidak menyenangkan. Misalkan wayah mau berangkat ngaji, umpamanya ini bahas ngaji, hujan deras, kan bawahnya nggak senang, jangan gede. Atau bisa jadi mau berangkat ngaji, badan rasanya nggak karu-karuan, kan nggak menyenangkan juga. Atau ada rasa berat karena apalah. Nah setelah semua masa-masa itu, masa-masa yang tidak menyenangkan, masa-masa yang terasa berat buat kita sudah terlewati, baru di situ bisa merasakan manisnya, nikmatnya suatu amalan. Sini dijelaskan oleh Abu Turab radhiyallahu anhu begini. Idza sadaqal 'abdu fil 'amali wajada halawatahu qabla an ya'mala. Ketika seseorang benar bersungguh-sungguh, ketika seorang hamba bersungguh-sungguh dalam suatu amal, beramalnya itu benar, bersungguh-sungguh, maka ia akan merasakan, akan menemukan manisnya amal. Qabla ya'malahu, sebelum ia mengerjakannya sudah bisa merasakan manisnya amal. Belum berangkat aja sudah rasanya udah senang. Ya. Pikiran-pikiran yang ruwet rasanya menghadapi malam Jumat udah rasa plong gitu. Belum sampai ke sini, ya. Baru mau berangkat itu rasanya plong. Lupa banyak urusan. Ya, banyak kebutuhan, kayaknya seolah-olah tidak punya kebutuhan yang banyak. Ini tandanya. Tandanya apa? Tandanya orang itu sudah bisa merasakan manisnya amal itu bisa diperoleh tentu dengan kesungguhan, dengan keseriusan, serta dengan ketulusan di dalam beramal. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dan benar di dalam beramal, sehingga kita bisa merasakan manisnya amal. Kalau sudah bisa merasakan manisnya amal, insya Allah itu artinya kita sudah bisa menemukan atau merasakan buahnya amalan di dunia. Ya kalau sudah begitu ya insya Allah di akhirat amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya selanjutnya ini hanya buat mukadimah, jadi jangan kepanjangan. Ya, kalau kepengen tahu lebih lengkap tentang pengajian hikam saya, ya klik saja Santri Kampung Ngaji Hikam. Itu mas pilih. Ya, ini baru ya sepotongan aja lah. Jadi biar agak sedikit ngiklan. Saudaraku rahimakumullah semua yang saya hormati dan saya muliakan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab di dalam pembahasan ilmu fikih. Kemarin masih dalam pembahasan seputar sujud. Kemarin sebenarnya ada pertanyaan dari Bapak Jaja. Berhubung Bapak Jaja ini berhalangan hadir, maka pertanyaan itu saya tunda saja. Jadi saya akan melanjutkan dulu. Insya Allah besok kalau Bapak Jaja hadir saya sampaikan lagi. Ya. Sini saya akan menyampaikan tentang caranya sujud. Ya. Saya akan membacanya di dalam kitab, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah karya dari Al-Imam Al-Ghazali.
Jadi Imam Al-Ghazali juga bermadhab Syafi'i. Nah, tadi sudah saya tandai. Saya bacakan teksnya dulu ya. Nanti setelah saya bacakan teksnya, insya Allah saya peragakan biar lebih jelas. Ini penjelasan tentang bagaimana cara sujud yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yahwi ila sujudi mukabbiran fayadamu rukbatayhi 'alal ardi wa yadamu jubhatahu wa anfahu wa kaffayhi maksyufatan wa yukabbiru minal hawiyyi wa la yarfa'u yadayhi fi khairi rukunin. Jadi tadi kan setelah kita bangkit dari ruku, kemudian i'tidal. Setelah i'tidal selesai, kita meneruskan sujud. Kita turun dari posisi berdiri tegak, i'tidal, turun mau sujud, maka bersamaan kita menurunkan tangan kita, ya, bersamaan dengan menurunkan anggota tubuh kita, maka saat itu juga kita memulai takbir intikal namanya, ya. Takbir intikal artinya takbir ya berubahnya dari satu rukun ke rukun lain, atau perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, itu namanya takbir intikal, pindah posisi. Ya. Setelah sampai, ya, kita kan dari berdiri menuju sujud. Apanya duluan yang sampai ke lantai? Yang sampai duluan adalah fayadamu rukbatayhi 'alal ardi. Kedua lututnya dulu yang nyampe ke lantai. Ya, teruskan di sini. Saya bacakan dulu. Wayambahi ayyakuna awwala ma yaqamu minhu 'alal ardi rukbatahu wa yadonga ba'dahuma yadayhi. Sebaiknya yang pertama-tama diletakkan di atas lantai adalah kedua lututnya. Jadi yang pertama diletakkan untuk sujud adalah dua lutut. Diteruskan meletakkan kedua tangan. Jadi lutut dulu, baru disusul tangan. Kemudian setelah meletakkan kedua lutut, kedua tangan, dilanjutkan meletakkan jidatnya bersamaan dengan meletakkan hidungnya, ya. Jadi antara jidat dengan hidung diletakkan secara bersamaan menurut mazhab Syafi'i. Mungkin ada pertanyaan. Dulu saya ingat pas masa-masa Covid, ya, saya Jumatan oleh istilahnya kiainya di situ waktu itu masih rame-ramenya memakai masker. Sudah pakai, karena hidung itu bukan salah satu anggota sujud. Waktu itu saya yang ikut saja, karena yang menyampaikan saat itu saya meyakini bahwa ini adalah orang alim. Ya sudah, saya ikutin saja. Posisi sholat tetap memakai masker. Itu artinya hidung kita tidak bersentuhan langsung dengan lantai atau sajadah, tetapi terhalang dengan masker. Kemudian setelah itu yang namanya santri itu nggak berani membantah, artinya nggak berani membantah. Waktu itu ya samina wa ta'na, saya dengar dan saya laksanakan. Tetapi setelah itu saya membaca. Ternyata di sini ada masalah khilafiyah. Kalau dalam mazhab Hambali ini tidak cukup hanya meletakkan jidat tanpa meletakkan hidung. Artinya ya hidungnya, ya jidatnya sama-sama menyentuh lantai, mencium lantai. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i cukup dengan meletakkan jidat, artinya tanpa meletakkan hidung pun sudah cukup. Hanya saja dihukumi sunnah.
Jadi akan lebih baik saat kita sujud, yuk jidatnya, ya hidungnya, caranya meletakkannya bersamaan antara hidung dengan jidat. Jadi jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan dalam mazhab Syafi'i, boleh tidak sholat menggunakan masker? Berarti jawabannya boleh, karena hidung itu bukan termasuk anggotanya sujud yang wajib, melainkan hanya sunnah. Jadi jelas ya. So, kalau misalkan ada aturan seperti harus pakai masker, misalkan yang nggak pakai masker nggak boleh, misalkan, ya namun jangan sampai terulang lagi. Ini hanya buat pengetahuan buat kita, Mas Tolha. Ya satu saat atau mengalami atau paling tidak mendengarkan, kita nggak ragu. Bisa jadi ada orang datang ke masjid karena lagi flu misalkan, ya tetap menggunakan masker, kita maka sudah tahu hukumnya, sholatnya sah. Ini saja, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yujafiya mirfaqaihi an jambaihi, dan merenggangkan kedua sikunya dari sisi, dari sisi badan kita, kanan ataupun kiri. Jangan nempel ke badan. Ini saya peragakan ya, jangan nempel. Harus renggang. Wala tafulul mar'ah dzalika, dan untuk perempuan jangan seperti itu. Artinya kalau tadi laki-laki kan renggang, kalau perempuan sebaliknya. Wa yufarrija baina rijlaihi, nih pertanyaan kemarin. Dan merenggangkan kedua kakinya saat kakinya direnggangkan. Jadi kemarin pertanyaan siapa sudah terjawab di sini ya. Karena di sini bahasanya renggangkan kedua kakinya. Wala taf'alul mar'ah dzalik, dan kalau perempuan tidak boleh merenggangkan kedua kakinya saat sujud, dirapatkan dan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyakuna fi sujudi mukhawyan 'alal ardi wa la takunul mar'ah mukhawiyatan. Wa takhawiyatu raf'ul batni 'anil fakhdaini wa tafriju bainar rukbataini. Jadi untuk laki-laki ini harus mengangkat perutnya dari pahanya dan merenggangkan kedua lututnya. Bagi laki-laki saat sujud, perutnya tidak boleh nempel ke paha, lututnya tidak boleh rapat, harus benggang. Ini berlaku buat laki-laki, kalau perempuan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teruskan. Wa yadoma yadayhi 'alal ardi idza amanqibaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas lantai, tepatnya di sisi pundak kanan kiri. Jadi bertepatan atau lurus posisinya dengan pundak di situ. Jelas ya? Saya bacakan perlahan-lahan, insyaallah nanti saya praktekkan. Wala yufarriju baina asabi'ihima bal yadumuha wa yadumu al-ibhama ilaihima wa illam yadum al-ibhama fala ba'sa. Dan tidak boleh merenggangkan jari-jarinya, megar kayak gini, tapi ngumpul kayak gini ya. Saat sujud jari-jari tangan kita ini ngumpul, tapi ya jangan ngumpul. Kalau mau tinggi ya ngumpul ya silahkan. Tapi kalau rukuk ngumpulnya begini ya, jangan benggang, jangan dipaksakan merenggang kayak gini. Ngumpulnya pun jangan dipaksakan. Biarlah sesuai dengan keadaan tangan kita. Ya, mungkin orang yang kalau rapat kayak gini nggak bisa. Ya, kayak gini saja mungkin versi dia sudah rapat. Mungkin ada. Ya, jangan dipaksakan sehingga menimbulkan rasa sakit, jangan. Nggak boleh juga, ya. Jadi artinya ngumpulnya rapatnya itu tentu sesuai dengan keadaan fisik kita. Sebagaimana kejadiannya seperti itu. Ya, jangan dipaksakan harus rapat kayak gini, jangan. Sejatuhnya tangan kita. Artinya tidak ada yang sampai dipaksakan sehingga menimbulkan rasa sakit. Nah,
Seandainya ibu jari kita tidak bisa ngumpul dengan jari-jari yang lain, bagaimana? Fala ba'sa, maka tidak mengapa, nggak apa-apa kok. Ya. Artinya tidak merusak kesempurnaan ruku dalam sholat. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaftarishu dhira'ihi 'alal ardi kama yaftarishu al-kalbu fa innahu manhiyun anhu. Dan jangan menghamparkan kedua lengannya di atas lantai, sama halnya menghamparkannya anjing. Jadi sampai pernah mengamati anjing, ya, ketika lagi menghampar, kalau bahasa Jawanya derung ya, jangan. Tidak boleh. Ini memang ada hadisnya. Hadis ini di sini dinyatakan muttafaqun alaih, artinya hadisnya sahih karena disepakati oleh kebanyakan para ulama. Tidak diragukan. Di sini kalau pertanyaan bisa membatalkan atau tidak, di sini sudah kalimatnya tidak boleh, ya. Kalimatnya tidak boleh, dan ini memang langsung dari hadis Nabi Agung Muhammad SAW, ya. Jadi bisa dibahas di situ ya. Wala yahtarishu dhira'ihi 'alal ardi kama yahtarishu kalau saya praktekkan. Fa innahu manhiyun anhu. Wa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan fa in zada fa hasuna illa ayyakuna imaman. Dan saat sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, jumlahnya 3 kali. Apabila ada yang mau menambah bilangannya, ya, tasbihnya lebih dari 3 kali, itu bagus. 5 kali, 7 kali, 9 kali, sampai 11 kali. Kecuali imam jangan ditambah, dan lebih dari 3. Nanti makmumnya keluar deh, suwen. Makmumnya begitu nanti. Oh, Yesus ini suwen gitu ya. Jadi cukup di 3 buat imam. Bagi orang yang sholat munfarid, maka boleh menambah bacaan tasbih dalam ruku ataupun dalam sujud lebih dari 3. Kecuali memang imam yang mengetahui keadaan makmumnya ini meridhoi kalau imamnya membacanya panjang lebih dari 3 kali, nggak apa-apa, semua sudah paham. Orangnya senang sholat dilama-lamain misalkan. Ya. Kalau kita sudah paham, ya bakal ada yang tumel, bakal ada yang ini itu, ya sudah, berarti artinya makmum ini tidak ridho kalau sholatnya dipanjangin. Artinya cukup 3 kali saja bagi Jadi saya praktekkan kemarin sudah ya. Saya praktekkan lagi nggak apa-apa sebentar. Posisi sujudnya. Maaf ya. Di posisi sujud tadi kan perutnya harus diangkat, jangan sampai nempel ke paha, dan meletakkan kedua tangannya selaras atau lurus dengan pundak. Ya, jadi kita posisi dari i'tidal ya, dari i'tidal. Allahu Akbar. Jadi bacaan takbirnya sampai mana? Bacaan takbirnya sampai posisi kita benar-benar dari mulai Allahu Akbar mau sujud sampai betul-betul sampai sujud. Artinya nggak boleh di tengah-tengah perjalanan kayak gini. Allahu Akbar belum sampai udah habis. Artinya ya harus sampai. Jadi kalau sujudnya pelan misalkan, baik ya buat orang yang kesubuhan kan pelan, ya berarti ya panjang. Allahu Akbar. Ya, jelas ya. Jadi takbirnya itu dimulai saat mau turun sampai pada posisi kita sudah benar-benar
Ya. Jadi ingat dan hitung letakkannya secara bersama. Yang perlu diketahui saat sujud jidat kita itu sampai merasakan ada rasa berat, sakal berat. Karena di situ dijelaskan di dalam kitab fikih harus istilah menekan, ya, harus ditekan. Di sini ada terasa berat. Jadi seandainya di bawah ini, di lantai ini, kita taruh kapas, maka kapas itu akan kelihatan apa namanya gepeng atau apa istilahnya kempes kayak gitu ya. Jadi itu ukurannya sampai mana dalam kita menekan jidat kita, ukurannya seandainya kita umpamanya sujudnya di atas bantal, maka bantal itu akan kelihatan nempes ya, ukurannya kayak gitu. Jangan nemen-nemen ntar bangun dari sujud pusing ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini ya, walaupun sedikit semoga jelas dan semoga menjadi bermanfaat buat kita semua ya. Ada yang minta diperjelas lagi. Kalau naik sama enggak bahasa kalimat banjir ya? Kalau naik nanti insya Allah, kemarin saya masih ragu ya, saya lupa ingat apakah sampai ya, biasa sholat tiap hari, tapi ketika ada pertanyaan saya takutnya untuk menjawabnya itu cuman berdasarkan apa yang saya lakukan, tapi tidak berdasarkan pengetahuan yang ada. Jadi untuk kehati-hatian nanti ya. 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 Ya, itu pertanyaan yang bagus. Ada, insya Allah jadi PR pertemuan mendatang ya. Jadi pertanyaannya, saat bangun dari sujud itu takbirnya sampai betul-betul kita berdiri, artinya sampai finish bahasa lainnya lah, atau masih di pertengahan ya. Nanti takutnya ada perbedaan ya. Sholat juga tiap hari, tapi kadang-kadang saya sendiri ketika ada pertanyaan yang detail kayak gitu mau menjawabnya ragu. Soalnya takutnya itu berdasarkan apa yang saya lakukan, Mas Mabrur ya, bukan berdasarkan pengetahuan. Jadi saya tadi membaca kitab Ihya Ulumuddin, Abu Hafiz berkata, perkataan beliau begini, orang alim itu khawatir, takut ketika ada pertanyaan besok di akhirat akan ada pertanyaan yang diajukan kepadanya, min aina ajabta, dari mana kamu bisa menjawab pertanyaan itu, apakah dari nafsunya atau dari pengetahuan yang memang sudah dipelajari, ada sumbernya yang jelas, yang valid. Jadi sekalipun itu hal-hal yang sering kita lakukan, tapi kalau udah pembahasan yang detail dan pertanyaan, mesti saya harus berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan apa yang saya kerjakan. Karena saya sendiri juga merasa tentu masih terdapat kekurangan sana sini yang harus saya perbaiki juga, Mas Amirin ya. Baik.